Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang semakin terasa, banyak negara menghadapi tekanan berat akibat perlambatan ekonomi, fluktuasi nilai tukar, dan kebijakan proteksionisme yang makin meluas. Pasar saham dunia bergejolak, dan pelaku usaha di berbagai belahan dunia pun diliputi kekhawatiran akan masa depan perdagangan internasional. Namun, di tengah situasi yang penuh tantangan ini, Indonesia justru mencatat lonjakan ekspor yang mengejutkan dan melampaui ekspektasi banyak pihak. Aktivitas di pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia meningkat pesat, menandakan geliat baru dalam sektor ekspor nasional. Pada kuartal kedua 2025, ekspor nasional tumbuh 10,67% dibanding tahun sebelumnya, sebuah anomali di tengah tren proteksionisme dunia. Angka ini bukan hanya sekadar statistik, melainkan cerminan dari ketahanan dan daya saing pelaku usaha Indonesia di pasar global. Negara-negara seperti Amerika Serikat memperketat tarif dan memperlambat arus barang masuk, membuat banyak eksportir dunia kesulitan menembus pasar mereka. Namun, Indonesia justru mencatat surplus perdagangan dengan AS hingga 9,92 miliar dolar, sebuah pencapaian yang patut diapresiasi di tengah tekanan global. Lonjakan ini bukan sekadar angka, tapi hasil strategi inovasi dan respons cepat eksportir Indonesia terhadap perubahan kebijakan global. Para pelaku usaha beradaptasi dengan cepat, mencari peluang baru, dan memperkuat jaringan distribusi internasional. Pemerintah dan pelaku usaha menyambut optimis, namun tetap waspada karena mereka sadar lonjakan ini bisa bersifat sementara jika tidak diikuti langkah strategis jangka panjang. Daya saing dan fleksibilitas produk Indonesia terbukti mampu menembus pasar global, bahkan di tengah tekanan eksternal yang berat. Namun, pertanyaannya kini mengemuka. Apa pemicu utama ledakan ekspor ini? Apakah faktor harga komoditas, diversifikasi produk, atau strategi pemasaran yang lebih agresif? Tantangan ke depan pun tak kalah besar. Apakah Indonesia mampu mempertahankan momentum ketika tarif baru diberlakukan dan persaingan global semakin ketat? Di balik data yang memukau, ada cerita strategi, negosiasi, dan kerja keras yang menentukan masa depan ekspor Indonesia di kancah internasional. Inilah awal dari babak baru perdagangan Indonesia di tengah guncangan global, sebuah perjalanan yang penuh tantangan, namun juga peluang besar untuk masa depan ekonomi bangsa. Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih membawa angin perubahan besar bagi hubungan dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Dengan mengusung kembali agenda America First, Trump bertekad melindungi industri dalam negeri AS melalui kebijakan proteksionis yang lebih ketat. Langkah ini menjadi pemicu utama lonjakan ekspor Indonesia ke Amerika, namun juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan pemerintah Indonesia. Tarif impor tinggi yang diberlakukan AS menyasar negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini justru memicu panic buying dari importir Amerika yang berlomba mengamankan stok sebelum tarif baru berlaku. Dalam waktu singkat, permintaan terhadap produk Indonesia melonjak tajam, menciptakan peluang ekspor yang luar biasa. Importir Amerika bergegas memesan barang dalam jumlah besar, sementara pelaku usaha Indonesia bekerja keras memenuhi permintaan mendadak ini. Lonjakan ekspor pun terjadi, memberikan keuntungan instan bagi eksportir Indonesia. Namun, di balik euforia ini, ada kekhawatiran akan dampak jangka panjang yang menanti. Setelah tarif 19% resmi diberlakukan, harga produk Indonesia di pasar Amerika melonjak drastis. Produk-produk seperti sepatu, tekstil, dan elektronik menjadi jauh lebih mahal dan mulai kehilangan daya saing. Konsumen Amerika pun mulai beralih ke produk dari negara lain yang lebih murah. Efek Trump ini benar-benar ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, Indonesia menikmati keuntungan ekspor sesaat. Namun di sisi lain, tantangan besar menanti di masa depan, terutama jika ekspor mulai menurun akibat harga yang tidak lagi kompetitif. Pemerintah dan pelaku usaha kini dihadapkan pada dilema besar. Apakah akan menikmati lonjakan ekspor sementara ini, atau mulai bersiap menghadapi potensi penurunan ekspor yang bisa terjadi sewaktu-waktu? Strategi jangka panjang sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas perdagangan. Kebijakan di Washington terbukti berdampak langsung pada perekonomian Indonesia. Hal ini menegaskan betapa erat dan terhubungnya pasar global, di mana keputusan satu negara bisa mempengaruhi banyak negara lain, termasuk Indonesia. Setelah euforia ekspor mereda, tantangan sesungguhnya baru dimulai. Indonesia harus mencari cara agar tetap bisa bersaing di pasar global,
meski menghadapi hambatan tarif dan persaingan yang semakin ketat. Kunci lonjakan ekspor Indonesia strategi front-loading oleh importir Amerika. Begitu rencana tarif diumumkan, importir mempercepat pembelian besar-besaran sebelum harga naik. Permintaan melonjak, pabrik-pabrik Indonesia menambah jam kerja dan merekrut tenaga tambahan. Rantai pasok domestik bergerak maksimal, menciptakan efek domino positif di industri. Namun, para analis mengingatkan, lonjakan ini hanya memindahkan permintaan masa depan ke masa kini. Setelah stok importir penuh, permintaan diprediksi anjlok tajam di kuartal berikutnya. Tantangan berikutnya, bagaimana mengisi kekosongan permintaan setelah efek front-loading mereda? Lonjakan ekspor ini adalah peluang sekaligus ujian bagi ketahanan industri nasional. Indonesia harus bersiap menghadapi koreksi tajam setelah periode emas singkat ini. Kebijakan tarif Trump dimulai dengan ancaman tarif 32% untuk Indonesia, memicu kekhawatiran besar di kalangan pelaku usaha dan pemerintah. Banyak eksportir langsung menghitung ulang proyeksi bis mereka, khawatir kehilangan pasar utama di Amerika Serikat. Suasana di kantor-kantor eksportir pun berubah tegang, dengan banyak yang bertanya-tanya, apakah bisnis mereka bisa bertahan menghadapi tekanan sebesar ini? Masa transisi 3 bulan dimanfaatkan importir AS untuk front-loading, mempercepat pembelian sebelum tarif berlaku. Sementara itu, pemerintah Indonesia mengirim delegasi ke Washington, berupaya keras melobi dan mencari celah negosiasi. Di balik layar, aktivitas di pelabuhan dan gudang meningkat tajam, menandakan betapa besarnya dampak kebijakan ini terhadap rantai pasok ekspor. Tuduhan transshipment dan perlindungan industri lokal jadi isu utama dalam negosiasi ALOT. Delegasi Indonesia harus membantah tuduhan bahwa produk mereka hanya transit di negara lain, serta meyakinkan AS bahwa industri lokal mereka tidak merugikan produsen Amerika. Setiap pertemuan berlangsung lama dan penuh tekanan, dengan masa depan ribuan pekerja dipertaruhkan. Akhirnya, pada Agustus 2025, tarif final ditetapkan 19%, lebih rendah dari usulan awal, tapi tetap tinggi. Keputusan ini diumumkan secara resmi di hadapan media, menandai berakhirnya ketidakpastian yang telah berlangsung berbulan-bulan. Meski lebih ringan dari ancaman awal, angka ini tetap menjadi beban berat bagi eksportir. Negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand juga terkena tarif serupa, sehingga persaingan di kawasan Asia Tenggara semakin ketat. Para eksportir di negara-negara ini pun harus menyesuaikan strategi agar tetap bisa bersaing di pasar global. Keputusan ini menandai berakhirnya periode ketidakpastian dan lonjakan ekspor sesaat, karena banyak importir AS mempercepat pembelian sebelum tarif baru berlaku. Namun, euforia itu hanya berlangsung singkat, karena tantangan baru sudah menanti di depan mata. Kini, eksportir Indonesia harus menghadapi babak baru, bertahan di tengah tarif tinggi, menyesuaikan harga, dan mencari pasar alternatif. Banyak yang mulai menghitung ulang biaya produksi dan mencari cara agar tetap kompetitif. Negosiasi dan diplomasi jadi kunci untuk mengamankan masa depan ekspor. Pemerintah dan pelaku usaha harus terus bekerja sama, membangun strategi jangka panjang agar ekspor Indonesia tetap bertahan di tengah tekanan global. Tantangan perdagangan Indonesia memasuki fase yang jauh lebih berat, menuntut inovasi, ketahanan, dan kolaborasi dari semua pihak untuk menghadapi era baru perdagangan internasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, lonjakan ekspor kuartal kedua adalah efek langsung dari front-loading akibat tarif AS. Kenaikan ini bersifat sementara, permintaan kuartal berikutnya kemungkinan besar akan turun tajam. Pemerintah diingatkan untuk tidak terlena dan tetap fokus pada perbaikan struktural daya saing ekspor. Diversifikasi pasar, efisiensi logistik, dan peningkatan kualitas SDM jadi prioritas utama. Surplus saat ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat bantalan ekonomi menghadapi potensi perlambatan. Pemerintah siapkan langkah antisipatif jika ekspor ke AS anjlok pasca tarif. Optimisme harus dibarengi kewaspadaan dan strategi jangka panjang. Momentum ini jadi pelajaran penting untuk membangun ekspor yang berkelanjutan. Meski tarif 19% sudah berlaku, diplomasi perdagangan Indonesia belum selesai. Pemerintah terus negosiasi dengan AS untuk membebaskan komoditas strategis seperti sawit, kopi, kakao, nikel, dan karet dari tarif. Argumen utama, produk ini tidak diproduksi signifikan di AS,
dan justru dibutuhkan industri mereka. Data komprehensif disiapkan untuk meyakinkan AS bahwa tarif hanya merugikan konsumen dan industri hilir mereka. Keberhasilan negosiasi akan jadi kemenangan besar bagi jutaan petani dan pekerja Indonesia. Hasilnya akan menentukan nasib sektor-sektor penting ekonomi nasional ke depan. Upaya diplomasi ini jadi penentu masa depan ekspor komoditas utama Indonesia. Amerika Serikat adalah pasar utama ekspor non-migas Indonesia, menopang industri tekstil, alas kaki, perikanan, dan manufaktur. Produk seperti kaos rajutan, alas kaki, udang, mesin listrik, dan ban karet mendominasi ekspor ke AS. Lonjakan permintaan selama front-loading sangat terasa pada komoditas-komoditas ini. Kini, nasib mereka dipertaruhkan di bawah bayang-bayang tarif 19%. Diversifikasi ekspor Indonesia terlihat dari kontribusi produk bernilai tambah, bukan hanya bahan mentah. Komoditas strategis seperti sawit, kopi, kakao, dan karet jadi fokus negosiasi pembebasan tarif. Keberhasilan ekspor ke depan sangat bergantung pada nasib produk-produk andalan ini di pasar Amerika. Masa depan ekspor Indonesia ditentukan oleh hasil diplomasi dan adaptasi industri. Di balik lonjakan ekspor, impor Indonesia juga tumbuh 12,11% pada kuartal kedua 2025. Kenaikan impor bahan baku dan barang modal menandakan industri manufaktur bergerak lebih kencang. Komponen elektronik, bahan kimia, baja, serta mesin produksi mendominasi impor. Lonjakan impor bahan baku adalah respons terhadap permintaan ekspor yang tinggi. Sementara impor barang modal menunjukkan optimisme investasi jangka panjang. Pemerintah melihat tren ini sebagai sinyal positif penguatan industri nasional. Kenaikan impor dan ekspor bersama-sama memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Setelah euforia ekspor, tantangan sesungguhnya dimulai. Tarif 19% membuat produk Indonesia lebih mahal di AS. Diversifikasi pasar ekspor jadi kunci agar tak tergantung pada satu negara. Pemerintah harus agresif membuka akses ke pasar baru seperti Uni Eropa, Afrika, dan Asia. Perbaikan daya saing produk, inovasi, dan efisiensi harus diprioritaskan. Bagi pelaku usaha, inovasi produk dan branding penting agar tetap diminati meski harga naik. Masa depan ekspor Indonesia ditentukan oleh adaptasi, inovasi, dan diplomasi cerdas. Efek Trump adalah pelajaran berharga untuk membangun ekspor yang lebih tangguh. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi ekspor menghadapi ketidakpastian global.